Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah sore ini kita melanjutkan kajian kitab Nizamul Islam, masuk pada bagian tabanni al-ahkami syar'iyyah, yakni pengadopsian hukum-hukum syariah, hukum-hukum syara'. Pengertiannya apa? Tabanni itu fil lughah maknanya adalah al-akhdhu. Tabanni dalam makna bahasa artinya al-akhdhu, mengambil, ya, mengambil. Misalnya ada kata tabannaitu fulanan, artinya apa? Ittakhadtuhu ibnan, ya, pengadopsian tadi. Tabannaitu fulanan artinya aku mengambilnya sebagai anak. Au tabannahu maknanya ittakhadhahu ibnan, sama, menjadikan dia sebagai anak. Makanya adopsi itu kaitannya dengan banyak mengadopsi anak, ya, dikaitkan ke situ. Cuma yang kita bahas di sini bukan pengadopsian anak, tapi mengadopsi hukum. Ya, hukum itu yang kita ambil, kita jadikan sebagai pandangan kita. Ini dalam istilah gitu adalah akhdhur ra'yi biwasfihi fikron yu'alijul waqi'al muskilata. Mengambil suatu pemikiran, pendapat sebagai sebuah pikiran, ya, sebuah ide yang pendapat atau ide ini menyelesaikan realitas, ya, muskilah, problem, awil matluba al-ma'rifi fihi, atau pengetahuan yang dituntut di dalamnya, biqona'atin, secara qona'ah, sudah puas kita mengambil pendapat itu. Kita kaji, kita merasa ini ya yang paling pas pendapatnya, maka kita ambil. Entah itu untuk menyelesaikan masalah, entah itu untuk, ya, berbagai macam pengetahuan, ada banyak perbedaan, kita ambil satu. Jadi itu makna istilahnya biqasdil amali, dengan tujuan mengamalkan, wa biniyati ta'abbudi, dan dengan niat untuk beribadah, ala sabilil iltizam, ya, secara komitmen. Nah, komitmennya begitu. Gampangannya tabanni itu adalah mengambil salah satu hukum syariat ketika para mujtahid beda pendapat, yang kita ambil yang mana dengan anggapan ini yang paling memuaskan kita, ini yang kita amalkan, dan kita ingin beribadah dengan pendapat itu. Nah, itu tabanni. Sawa'an akana ra'yu fikra mu'taqidin wa dinin, sama ada apakah pendapat itu pemikiran i'tiqad dan agama, au fikra fikhin minal ahkami syar'iyyah, atau pemikiran, ya, berupa pemahaman dari hukum-hukum syar'iyyah, yufidul amala wat tanfidh, yang itu berfaedah amal dan penerapan. Yakni kalau hukum yang diambil itu hukum syariat, kan berarti efeknya itu adalah amal. Kalau yang diambil hukum masalah akidah, berarti ya sekedar dari sisi itu yang dipegang, yang diiktikadi. Ini dari kitab Tafsiratul Afham, ya, penjelasan kitab Nizamul Islam. Insyaallah begitulah mafhum atau pemahaman dari tabanni itu begitu. Nah, hukumnya bagaimana? Di dalam kitabnya dijelaskan, hukum tabanni ini kalau individu ya fardhu ain, dalam aktivitas pribadinya fardhu ain. Kita misalnya berwudu saja, ada beberapa pendapat, ya kita ambil salah satu. Fardu kita, karena berwudu itu fardu sebagai syarat dari sah sholat atau tidaknya kita itu. Kita ambil yang mana? Konsekuen. Maka itu yang kita pakai. Itu namanya tabanni. Kita mentabani hukum itu. Kalau yang ini tidak ada kaitan dengan aktivitas pribadi, ya kita tidak wajib juga mengambil pendapat itu. Kita menyampaikan tidak, melaksanakan tidak, memikirkan juga enggak, maka enggak wajib kita ambil salah satu pendapat itu. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan kelompok, ya,
ada organisasi, maka ini menjadi fardu kifayah, wajib dalam konteks visi dan misi serta aktivitas anggota. Sehingga kalau ada organisasi tidak ada mana pemikiran yang ditabani, itu kan ya kacau. Namanya tidak cocok diganti organisasi, ya. Disebut gerombolan aja tidak cocok. Pikirannya ke sana kemari saling bertentangan antara satu yang lain. Ya kumpulan aja, kumpulan orang-orang, tapi nggak membawa satu pemikiran apapun. Kalau ada yang ditabani, oh ini loh visi misinya, ini tujuan organisasinya, sehingga yang cocok bisa bergabung, yang nggak cocok tujuannya lain ya nggak usah gabung, kan begitu. Sehingga untuk urusan ini kelompok mestinya juga mentabani mana hukum-hukum yang dipakai. Kemudian yang ketiga, kalau terkait negara maka mengadopsi hukum, ya, mentabani, melegislasi itu menjadi wajib. Jika tanpa legislasi itu kehidupan akan kacau. Jadi sebetulnya hukum asalnya negara itu tidak pakai undang-undang dasar, undang-undang itu tidak apa-apa sebetulnya ya. Cukup Al-Quran, As-Sunnah itu cukup. Kalau rakyatnya itu semuanya pinter berijtihad dan tidak ada engkel-engkelan. Semuanya bisa jalan gitu saja. Tapi ini kan mustahil ya, sulit ya. Pada masa Abu Bakar saja orang bisa beda-beda pendapat. Sehingga dalam hal ini kalau memang diperlukan maka wajib mana hukum syariat yang dipakai itu yang mana. Kalau ada perbedaan pendapat, ya, kalau yang sudah hukum yang muttafaq alaih ya atau mujma' alaih sudah disepakati, tidak ada perbedaan pendapat, ya tinggal laksanakan. Cuma ketika ada beda-beda pendapat, yang mana yang dipakai? Apakah harus disamakan apa tidak? Nah ini kan jadi problem ya. Andai itu tidak disamakan jadi kacau, rusak masyarakat itu, maka perlu disamakan. Nah wajib dalam hal ini negara mengambil satu ya, hukum dari hukum-hukum syariat tersebut. Minimal nanti kalau wilayahnya luas ya, sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, tidak satu yang dipakai misalnya. Ya wilayah yang madhab syafi'i sana angkatlah qadhi dari madhab syafi'i. Oh wilayah sana ini yang berkembang kalangan Hanafi, angkat qadhi, pakai hukum-hukum syariat berdasarkan ijtihadnya madhab Hanafi. Selesai, sebetulnya tidak sulit. Yang sulit itu kan legowo itu. Merasa toleransi tapi melihat yang berbeda hati sakit. Nah ini yang sulit di situ. Secara konsep mestinya enggak. Beda pendapat ya sudah. Nah konsekuensi dari tabani ini adalah apa? Pertama dia ya li'anna makna tabanil muslim lil hukmi huwa al-amalu bih. Karena sesungguhnya makna seorang muslim mentabani hukum itu adalah al-amalu bih. Jadi hukum yang dia ambil itulah yang dia amalkan. Jadi konotasinya tabani itu pertama yang dia terapkan, dia amalkan itu hukum yang dia pegang. Wa ta'limuhu, yang dia ajarkan, li ghairihi, kepada orang yang lain, wa da'watu lahu, dan yang dia dakwahkan. Ini hina yad'u li ahkamil Islam wa afkarihi, ketika dia menyeru kepada hukum Islam dan pemikiran-pemikirannya. Karena apa? Sudah kita bahas di sebelumnya tentang ijtihad dan taklid, bahwasanya hukum yang sampai dari ijtihadnya seorang mujtahid itulah hukum syariat bagi dia. Sementara hukum yang lain ya bukan hukum syariat bagi dia, tapi hukum syariat bagi orang yang memegangnya. Sehingga bagi dia yang dia terapkan, dia ajarkan, dia dakwahkan adalah apa yang dia pegang, apa yang dia ghalabatul dzonnya sampai ke situ, dugaan kuatnya itu paling benar. Nah ini penjelasan di kitab itu. Wa ma'a hadzal ijtihad ladal mulah wal qudah faqad kana al khalifah yatabanna hukman syar'iyyan khasan ya'murun nasa bil amali bih. Karena ijtihad ini ada pada wali dan para qadhi. Jadi seperti kepala negara dia berijtihad ya, menyelesaikan masalah. Dia ngangkat wali, gubernur, ngangkat hakim. Maka hakim dan gubernur ya, para qadhi itu mereka juga berijtihad. Sebagaimana Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, beliau bertanya, bima tahkumu?
Dengan apa engkau akan memutuskan hukum? Maka kata Sayyidina Mu'adz, bi kitabillah, dengan kitabullah. Kemudian ditanya Rasul, fa'ilam tajid, kalau engkau enggak dapati itu. Maka kata Sayyidina Mu'adz, bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasul. Kalau enggak dapati engkau itu, kata Sayyidina Mu'adz, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku, yakni akan menganalogikan satu perkara dengan perkara yang sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, Rasulullah kemudian menyepakati itu. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Alhamdulillah yang telah menyelaraskan, memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah. Terhadap apa? Terhadap yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi. Jadi ini tugasnya ijtihad. Hasil ijtihad qadhi itu yang dipakai oleh manusia yang dia hukumi tadi. Fakanu yaltazimuna al-amal bihi wa yatrukuna ra'yahum. Maka manusia kemudian mengikatkan amal mereka dengan keputusan hakim itu dan meninggalkan pendapat mereka. Dan ijtihad mereka. Jadi problemnya itu kan ketika tadi ada individu memegang satu pendapat, sementara qadhi atau negara pendapatnya berbeda. Sama-sama hukum syariat bagi keduanya. Maka di sini kaitannya yang dipakai adalah ketetapan qadhi, ketetapan negara. Kalau memang bertentangan. Li'anal hukma syar'i, karena hukum syariat inna amral imam nafidhun zahiran wa batinan. Sesungguhnya perintah imam, kepala negara itu nafidhun, itulah yang dilaksanakan. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Maknanya dalam terang-terangan sir maupun sir, al-alan wa sir. Dalam keadaan terang-terangan di depan orang banyak maupun di belakang, yang dipakai hukumnya yang sudah ditetapkan oleh imam. Nah, di antara contoh itu anna Abu Bakar tabanna iqa'at talaq as-salasa wahidatan. Beliau mengadopsi jatuhnya talak 3 itu sebagai talak 1 pada masa Abu Bakar. Ini dicontohkan di kitab ini Ada orang mengatakan kepada istrinya, "Ku cerai engkau talak 3." Maka waktu Abu Bakar jadi khalifah, beliau tetapkan itu sebagai talak 1. Wa tauzi'al mali 'alal muslimina bitasawi min ghairi nadhrin ilal qidami fil Islam au ghairi dzalik. Dan beliau mendistribusikan harta pada harta fai atau ghanimah itu bitasawi, dengan tasawi, sama, tanpa memandang apakah mana yang dahulu masuk Islam, apakah belakangan. Itu zaman Abu Bakar. Jadi mana yang masuk Islam duluan, mana yang belakangan. Kalau Abu Bakar bagi harta ghanimah atau harta negara, beliau samakan. Fattaba'ahul muslimuna fi dzalik. Kemudian kaum muslimin ngikuti itu. Karena itu merupakan pengadopsian hukum oleh Sayyidina Abu Bakar dan yang punya wewenang beliau. Wasara alaihil qudhatu wal wulad. Kemudian para qadhi dan para wali itu menjalankan ketetapan Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tadi. Walama ja'a Umaru tabanna ra'yan fi hatainil hadisataini khilafa ra'yi Abi Bakrin. Ketika Umar datang sebagai kepala negara, beliau mengadopsi, mentabani pendapat dalam 2 masalah ini berbeda dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Fa'alzama wuqu'at talaqis salasi salasan. Beliau mewajibkan, mengikat atau menentukan jatuhnya talak 3 dengan 3. Ijtihadnya Sayyidina Umar begitu. Dicerai talak 3 dalam satu waktu, jatuh talak 3. Kemudian wawazza'al mala hasbal qidami wal hajati bitafaduli la bitasawi. Kemudian beliau itu mendistribusikan harta sesuai dengan mana yang duluan masuk Islam, mana yang belakangan, dan sesuai dengan keperluan. Itu diberi mana lebih, bukan disamaratakan. Jadi ini Khalifah Umar begitu. Ada beliau saat bagi harta, ada orang lewat, ada bekas luka di mukanya, ditanya,
Ini bekas apa waktu membagi harta itu? Kata orang tersebut, ini bekas luka waktu perang Badar. Oleh Umar dikasih banyak. Setelah itu lewat. Begitu kemudian orang ini balik dari tempatnya tadi, melewati situ lagi dipanggil oleh Khalifah Umar lagi. Sini dikasih lagi. Sampai orang itu kemudian mau lewat situ lagi malu. Nanti kalau lewat dikasih lagi. Ini Khalifah Umar, beliau menghargai begitu. Dan kaum muslimin mengikuti itu, para wali, para qadhi juga ketika membagi harta yang lebih duluan masuk Islam diutamakan. Ini Khalifah Umar, ini contoh-contoh berikutnya. Ini bagaimana beliau mengelola Baitul Mal, mengelola harta berupa tanah hasil penaklukan dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan ini masalah ijtihadi. Mana yang dipakai, mana yang punya wewenang yakni kepala negara itu menetapkan satu, itu yang diterapkan. Nggak usah engkel-engkelan kalau dalam hal ini. Ini makna tabani begitu. Nah, itu tabani negara. Kalau tabani individu, apakah boleh berubah pendapat? Nah, ini pembahasannya sebagai tambahan. Pertama, jika dia mendapati pendapat lain itu lebih kuat dari sisi dalil yang dia pegang. Pendapat saya ini dalilnya begini. Pendapat yang lain dalilnya kok sepertinya lebih kuat. Kemudian dia kaji. Oh, ternyata betul pendapat lain lebih kuat. Dia puas. Ya, puas. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk meninggalkan pendapatnya, kemudian dia ikuti pendapat orang lain tersebut. Nah, ini kalau dalam hal pegang pendapat itu begitu. Kalau dia puas ya, kalau tidak puas ya tahu dalilnya tapi masih belum puas, belum qanaah, maka tidak wajib. Kemudian kalau alasan kedua, kalau dia menduga kuat bahwasanya pendapat baru orang lain tadi itu orangnya lebih kapabel, maka dalam hal ini dia boleh berubah pendapat, boleh juga tidak, boleh saja. Kemudian kalau dia ingin menyatukan pendapat umat Islam, maka dalam hal ini boleh baginya untuk berubah pendapat. Sebagaimana kasus Sayyidina Utsman ketika mau dibaiat oleh kaum muslimin, ya, Abdurrahman bin Auf mensyaratkan apakah mau mengikuti menjalankan pemerintahan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan apa yang telah ditetapkan oleh dua pendahulu, yakni Abu Bakar dan Umar. Khalifah Ali ditawari tidak mau, beliau akan atur negara dengan kitabullah dan sunnah Rasul dan ijtihad beliau sendiri. Sementara Khalifah Sayyidina Utsman itu mau beliau, sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf lebih memilih mengangkat Abdurrahman bin Auf Utsman bin Affan, dan kaum muslimin memilih Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga ada kondisi begini, boleh juga enggak ikut pakai pendapat sendiri, enggak apa-apa walaupun beda dengan orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perubahan tabani. Kadang kalau di masyarakat ada karena darurat berubah madhab. Nah, itu juga masuk dalam pembahasan ini.